Beliau juga setuju dengan gagasan Pak Prabowo dengan adanya Badan Layanan Penerimaan Negara. Tadi banyak hal yang kami bicarakan dari pertemuan silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR dan Pak JK. Pasti ada hal-hal yang bisa diungkap dan ada yang tidak bisa diungkap, off the record. Jadi banyak hal dan ini dalam rangka kami menjalankan tugas-tugas konstitusional kami sesuai dengan keputusan Rapim bahwa kita melaksanakan kunjungan silaturahmi kebangsaan. Kesimpulan daripada pembicaraan dari awal dengan Pak JK, di mana beliau adalah tokoh yang komplit, dari mulai aktivis, pebisnis, politisi, birokrat, dan seterusnya dengan prestasi wakil presiden 2 kali dan aktif di pemerintahan setidak-tidaknya di 3 presiden, dari mulai Bu Mega sebagai menteri, Gus Dur sebagai menteri, Bu Mega sebagai menteri, Pak SBY wakil presiden, kemudian Pak Jokowi wakil presiden. Jadi intinya adalah kami semua termasuk Pak JK menaruh harapan besar terhadap pemerintahan baru Pak Prabowo dan Gibran dalam 5 tahun ke depan untuk melakukan berbagai langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah yang lebih konkret untuk kesejahteraan masyarakat. Beliau juga setuju dengan gagasan Pak Prabowo dengan adanya Badan Layanan Penerimaan Negara. Beliau mengacu pada beberapa negara seperti Amerika, itu urusan keuangan itu biasa dipegang lebih dari 3 orang. Ya. Tapi di kita dari mulai penerimaan negara, beberapa pajak, kemudian sebagai bendahara negara dipegang oleh satu orang. Kira gagasannya sangat baik dan kita harapkan nanti ke depan pelaksanaan implementasi juga lebih baik. Yang berikutnya adalah diharapkan ada perbaikan di sistem hukum kita, regulasi kita yang memberikan kenyamanan bagi para investor. Karena kita saat ini kalah dengan Vietnam dan beberapa negara karena masih ada ketidakpastian hukum, ya. Sehingga dalam pengelolaan ekonomi sangat terkait dengan adanya kepastian hukum, sehingga pertumbuhan ekonomi kita juga masih kalah dengan Vietnam karena banyak orang melirik ke Vietnam. Enggak, tantangan-tantangan yang tadi Pak JK sampaikan kepada pemerintahan baru ke depan. Lalu kemudian juga pemilu yang lebih efisien, ya. Diharapkan pemilu mendatang nanti lebih efisien, murah, ya. Kemudian tepat, sehingga ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik, termasuk Pak JK menyampaikan untuk mengevaluasi lagi tentang presiden threshold dan parlemen threshold. Saya kira itu yang nanti bisa langsung Pak JK sampaikan kepada kawan-kawan tentang apa yang Pak JK harapkan. Tadi kami catat semua sebagai masukan dan rekomendasi kami nanti pada pimpinan MPR yang akan datang, masuk juga pada pemerintahan baru yang akan datang. Pak Bas mau nambahkan? Cukup ya? Ya, Pak JK. Terima kasih Pak Ketua dan Pak Ketua dan Wakil. Pertama, saya terima kasih atas kunjungan silaturahim pimpinan MPR untuk kita berbicara masa depan Indonesia. Kita tidak balik ke belakang. Dan bagaimana Indonesia harus lebih baik, karena tidak ada yang inginkan Indonesia lebih buruk kan. Jadi kita berpikir masa depan itu harus lebih baik.
untuk Indonesia lebih baik, langkah-langkah apa yang harus diperbaiki, yang tidak sesuai, kemudian apa yang harus dilakukan yang selanjutnya. Kita mengalami masalah dewasa ini, masalah hukum. Semua orang mengkritisi bagaimana praktek hukum kita yang harus lebih baik lagi. Semua sisi. Kedua, sistem pemerintahan ini yang kita tetap menjaga presidensial, tapi presidensial yang tetap dikontrol oleh lembaga legislatif secara baik. Ya. Dan untuk itu cara mengontrolnya ialah harus ada perencanaan jangka panjang. Kalau tidak ada perencanaan jangka panjang, ada yang jangka menengah, maka apanya mau dikontrol? Karena itu rencana jangka panjang, apakah dalam bentuk target, apakah bentuk semacam GBHN atau semacamnya, yang lebih efisien, yang lebih jelas, itu negara harus punya. Negara lain semua begitu. Nah, Malaysia ada rencana 30 tahun, Saudi rencana begini. Kalau negara maju memang tidak jelas. Karena itu yang memajukan negara maju itu kan pemerintah yang berjalan, para pengusaha. Yang kedua ialah bagaimana negara ini efisien. Karena kita mengalami sekarang kesulitan yang besar apabila tidak efisien. Sekarang ini nanti bisa pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Pajak turun tapi pengeluaran pribadi, maka tentu diefisienkan ini, diefisienkan pengeluaran dan mencoba menaikkan penerimaan dan segala efisiensi memang tidak mudah, tapi saya yakin Pak Prabowo berani untuk melakukan itu. Yang jelasnya katakanlah subsidi harus disesuaikan dengan kondisi kita sekarang ini. Nah, bansos juga harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan pemerintah supaya tetap pembangunan jalan. Itu hanya bisa lakukan tahun pertama, jangan lupa itu di mana-mana. Nah, jadi efisiensi, kemudian tujuan yang jelas, yang ada targetnya, yang harus diaminin. Jangan ada proyek tiba-tiba besar tapi tiba-tiba. Katakanlah IKN kita gerakan, itu tidak ada di janji kampanye, tidak ada di sini, tidak ada di perencanaan, tiba-tiba muncul. Ya, tiba-tiba dan jalankan. Jadi ini untuk sehingga terpasang kurang sini. Itu contoh-contoh saja, tapi banyak yang begitu. Jadi kita berbicara, mendiskusikan bagaimana pemerintah lebih baik menghadapi persaingan kita, bagaimana hukum, korupsi bisa diatasi, dan juga pemerintahan lebih baik. Itu yang terima kasih atas diskusi kita, dan mudah-mudahan itu menjadi bagian daripada sumbangan pikiran untuk masyarakat.